Kata pesugihan pasti sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita, terutama di Indonesia yang terkenal akan dunia kliniknya. Pesugihan, jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat. Banyak kisah-kisah pesugihan yang ada di Indonesia sendiri. Mengapa banyak warga yang mempercayai dengan memuja pesugihan akan membuat hidup mereka menjadi bahagia? Mungkin tepatnya kebahagiaan yang sesaat. Dahulu pernah aku mendengar cerita tentang orang yang memuja pesugihan dari kakekku yang sudah sepuh. Sebut saja namaku Darman. Dulu, waktu aku masih kecil, masih teringat jelas saat kakekku pernah bercerita tentang temannya yang terjerumus mengambil atau memuja pesugihan. Tepatnya, pesugihan Ratu Buaya Putih. Di kalangan masyarakat sendiri, nama Ratu Buaya Putih sangat populer dan melegenda dalam dunia klinik, mitos, dan gaib. Ratu Buaya Putih dikenal sebagai penguasa dari aliran sungai, terkenal dengan kerajaan dan para prajurit serta punggawaannya. Ratu Buaya Putih menguasai seluruh buaya-buaya yang berada dan berdiam di sungai. Dari sinilah kisah dan cerita itu dimulai. Dahulu, menurut kakek, di sekitar tahun 80-an, ada salah satu teman kakek yang bernama Jarwo. Saat itu Jarwo lagi bingung dan susah menghadapi kenyataan hidup yang bisa dikatakan serba kekurangan. Jarwo memiliki seorang istri dan satu orang anak. Mereka hidup dalam serba kekurangan. Suatu sore, Jarwo berjalan tak tentu arah dengan segala beban pikirannya yang menumpuk di kepalanya. Dengan langkah yang gontai, Jarwo pun berjalan dan sampailah dia di pinggiran sungai yang ada di desanya. Saat itu suasana tampak sepi dan hening. Karena lelah, Jarwo pun duduk di sebuah batu besar dan meratapi hidupnya yang selalu serba susah dan kekurangan. Saat melamun itulah, Jarwo tiba-tiba samar-samar melihat ada seorang wanita cantik yang berjalan di tepian sungai. Dan tanpa ia sadari ia pun terhanyut dan mengikuti sosok wanita tersebut berjalan ke tengah aliran sungai. Jarwo sendiri tidak sadar kalau sebenarnya dia pun berjalan masuk ke dalam sungai. Dan beberapa saat kemudian, tubuhnya sudah tak terlihat lagi, tenggelam dalam aliran sungai yang lumayan dalam itu. Jarwo telah masuk ke dalam dinginnya aliran sungai sore itu. Jarwo pun merasakan kalau dia telah dibawa oleh sosok wanita cantik masuk ke dalam sebuah istana yang megah yang berada di dalam air. Jarwo tak sadar kalau dia rupanya berada dalam istananya Ratu Siluman Buaya Putih. Tiba-tiba dia sudah berada di sebuah kamar yang sangat megah berdindingkan emas dan kilauan permata dan bau harum dan wangi di seluruh ruangan. Sebentar kemudian tampak seorang wanita cantik yang berjalan menghampirinya, yang saat itu ia tengah berada di atas ranjang dengan kasur yang sangat lembut. Terlihat wanita cantik yang berkulit putih mulus itu dengan badan yang aduhai, dengan rambut yang panjang terurai. Bau harum pun semerbak tercium dari sosok wanita tersebut. Tatapan matanya begitu menawan dan menarik siapa saja yang melihatnya. Jarwo yang sudah terpesona di dalam penguasaan Ratu Siluman Buaya Putih itu tampak sangat bergairah melihat kedatangan sosok wanita tersebut. Sejurus kemudian, mereka pun sudah duduk berdua di atas ranjang. Dan tatapan keduanya pun mulai menenggelamkan gairah cinta mereka berdua. Dan begitu juga mereka berada dalam gairah cinta yang membara. Bak pasangan suami istri, mereka pun bercinta. Setelah selesai bercinta, wanita cantik tersebut mengatakan kepada Jarwo kalau sebentar lagi Jarwo akan mendapatkan kekayaan yang berlimpah darinya. Uang dan emas akan datang sendiri kepada Jarwo. Mendengar hal tersebut, hati Jarwo pun sangat senang dan gembira.
bayangan dia akan lepas dari susahnya hidup yang serba kekurangan. Jarwo pun membayangkan kalau dia akan menjadi orang yang kaya raya. Satu hal lagi, sosok wanita cantik tersebut mengatakan juga kalau Jarwo harus siap melayaninya sebagai seorang suami di setiap malam bulan purnama. Wanita tersebut akan datang ke kamar Jarwo jika Jarwo ingin harta yang akan terus-menerus datang dan berlimpah, yaitu syaratnya Jarwo harus menjadi suami gaib dari Ratu Buaya Putih dan memuaskannya. Jarwo yang sudah gelap mata melihat uang dan emas yang berserakan di sekitarnya yang boleh ia bawa saat itu juga. Ia pun sudah tak peduli, yang penting dia akan menjadi kaya raya. Apalagi sosok wanita itu sangat cantik dengan tubuh yang aduhai. Ia pun merasa mendapatkan durian runtuh, sudah mendapatkan wanita cantik dan juga mendapatkan uang dan emas yang sangat banyak. Jarwo pun setuju dengan syarat yang dikatakan oleh Ratu Siluman Buaya Putih tersebut. Dan saat itulah juga Jarwo telah terikat dengan perjanjiannya. Di sisi lain, istri dan beberapa warga desa masih mencari Jarwo yang ternyata sudah hilang selama 7 hari. Rupanya Jarwo sudah 7 hari berada di dalam istana Ratu Siluman Buaya Putih. Beberapa hari itu juga, istri dan para tetangga bertanya-tanya, kemana Jarwo pergi atau malah menghilang. Beberapa pertanyaan pun timbul di benak mereka. Malam itu, tiba-tiba Jarwo sudah berada di pinggir sungai. Ia masih teringat kalau dia sudah bertemu dengan sosok Ratu Siluman Buaya Putih di istananya. Dengan langkah yang tegap, Jarwo pun kemudian berjalan meninggalkan sungai tersebut. Dengan senyum di bibir, ia pun berjalan pulang ke rumahnya. Ada satu tas uang dan emas yang ia bawa dari hadiah pemberian Ratu Siluman Buaya Putih. Sekitar pukul 11 malam, sampailah Jarwo di depan rumahnya. Dan kemudian, dia pun mengetuk pintu rumahnya. Sebentar kemudian, pintu pun terbuka dan terlihat di hadapannya istrinya, istri Jarwo yang bernama Marni. Marni pun terkejut dan tak percaya dengan laki-laki yang tengah berada di hadapannya. Laki-laki yang sudah tak asing lagi baginya, yaitu suaminya sendiri. Marni tampak bingung dan tak bisa berkata apa-apa. Hanya ada perasaan bahagia, suaminya sudah pulang. Mereka berdua akhirnya masuk ke dalam rumah. Dan tak lupa, Marni memeluk suaminya. Di ruang tengah Marni menanyakan kemana selama ini suaminya pergi. Sudah 7 hari, ia mencari-cari dan tak bertemu juga. Jarwo kemudian memberikan tas yang ia bawa kepada Marni. Bu, sebentar lagi kita akan kaya. Kita tak akan susah lagi, ujar Jarwo kepada Marni. Marni kemudian membuka tas yang diberikan oleh Jarwo. Dan betapa kagetnya Marni saat melihat isi tas yang penuh dengan uang dan emas yang banyak. Marni pun kaget dan tak menyangka kepulangan suaminya membawa uang yang sangat banyak. Marni kemudian menanyakan dari mana asal uang dan emas yang dibawa oleh suaminya itu. Yang sudah tahu akan pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh istrinya, kemudian mengatakan kalau dia mendapatkan uang dan emas itu dari harta karun yang terpendam saat ia berada di sebuah tempat, saat ia diajak temannya mencari benda-benda kuno. Jarwo masih menutupi dari mana sebenarnya asal uang dan emas yang ia bawa. Yang sebenarnya uang tersebut adalah hasil dari pemberian Ratu Siluman Buaya Putih. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini.
klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.